DMH Medical. Kembali lagi di channel DMH Medical. Oke guys, seperti biasanya seperti. Nah, di video kali ini saya mau memberikan informasi buat kalian semua, khususnya para pejuang Poltekkes, mengenai jalur masuk Poltekkes, khususnya jalur mandiri nih. Nah, di video kali ini saya mau Q&A full buat kalian yang sudah bertanya di status saya yang telah saya share. Udah ada beberapa pertanyaan dan saya hari ini akan jawab pertanyaan kalian mengenai jalur mandiri. Namun sebelumnya, buat kalian yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Deden Miftahul Hidayat. Umur saya 96 tahun ya guys. Kalian udah tepat berada di channel ini. Pokoknya subscribe dan bantu terus channel ini untuk bisa berkembang. Nah, namun sebelumnya buat kalian pasukan mamang-mamang Deden, kakak baru saja launching kaos nih. Ini kaos afirmasi kesehatan ya guys. Kaos afirmasi kesehatan ini sangat-sangat luar biasa sekali, bahannya nyaman dan lain sebagainya gitu. Kemudian juga harganya terjangkau dan murah banget ya guys. Kemudian juga kenapa kakak ambil afirmasi kesehatan? Karena kesehatan itu sering kita lupakan, bahkan kita tidak peduli dengan kesehatan kita. Nah, dengan adanya kaos yang berisikan tulisan-tulisan afirmasi kesehatan, nanti akan mengingatkan kalian untuk tetap hidup sehat gitu guys. Karena afirmasi yang positif akan menimbulkan psikologi yang positif. Psikologi yang sehat akan menghasilkan fisik yang kuat dan sehat guys. Buruan buat kalian yang tidak ada yang mengingatkan, yang jomblo misalnya, pesen aja kaos ini gitu di kakak, untuk harganya murah banget gitu. Oke, ditunggu ya jika kalian berminat. Oke, langsung saja kita ke Q&A-nya tanpa perlu nunggu waktu lama ya guys. Pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama ini ada dari Sipa Puspita Dewi. Kak, apakah soal-soal mandiri Poltekkes bakal sama kayak soal-soal si Mama? Nah, untuk soal mandiri Poltekkes, apakah akan sama dengan soal-soal si Mama? Kalau dalam tesnya, yang diteskannya itu sama gitu. Misalnya pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, biologi, kimia, dan fisika itu pasti masuk di jalur mandiri juga untuk mata pelajaran yang diujikannya. Apakah soal-soalnya sama? Ya tentunya berbeda. Mana mungkin ada soal yang si Mama disamakan dengan jalur lain gitu, tidak akan. Karena si Mama dan si Mami itu beda jalur dan beda yang mengelola. Kalau jalur mandiri itu dikelolanya oleh Poltekkesnya langsung ya guys. Jadi tentunya berbeda soalnya juga. Nah, apakah tidak akan jauh berbeda atau mirip dengan soal-soal yang si Mama? Iya sih, tidak akan jauh beda, tetapi dalam bentuk soal pastinya gitu perpaduannya pasti ada dengan si Mamanya juga. Tetapi yang mau lebih mirip, nanti mungkin saya akan membuat suatu prediksi untuk soal mandiri ini gitu. Nah, kemudian juga emang iya kalau pilihan pertama lebih berpeluang untuk masuk daripada pilihan kedua dalam penilaian si Mama. Oh, ini mah membahas mengenai si Mama ini udah dari Uca Mafrullah. Kakak udah pernah bahas di YouTube kakak di video yang lain. Mungkin ada bisa scroll aja video kakak yang membahas mengenai si Mama, itu udah dijelaskan panjang lebar di sana. Jadi di sini kakak bahasnya mandiri ya deh, maaf nih. Kemudian Nanda Dia, pembahasan soal mandiri kak. Oke, nanti mungkin kakak akan menjual suatu soal untuk prediksi mandiri. Jika kalian yang berminat, misalnya berminat untuk membelinya, kalian bisa hubungi nomor WA kakak yang linknya ada di deskripsi untuk terhubung dengan nomor WhatsApp kakak ya. Nah, saya mau pesan soal prediksi, nantilah saya bagikan untuk jalur mandiri ini buat kalian yang berminat gitu. Kemudian yang selanjutnya dari Latifa Putri Alfianti. Ada yang tahu cara lihat pengumuman hasil CBT tahap 1 Poltekkes Menkes Bandung?
Mungkin udah tahu ini karena kemarin tanggal 11 pengumuman si Mama ya guys. Kemudian Poltekkes terbaik. Untuk Poltekkes terbaik kakak pernah bahas juga di YouTube kakak, udah dibahas panjang lebar dari 15 Poltekkes terbaik yang ada di Indonesia, dan yang mendapat peringkat pertama adalah Poltekkes Surabaya untuk tahun 2020 ya guys. Untuk tahun 2021 belum ada. Poltekkes mana yang terbaik? Kemudian selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya. Kak, soal mandiri apakah sama seperti si Mama? Apa yang membedakan tes jalur si Mama dengan mandiri? Ini pertanyaan tadi yang pertama ya, apakah sama seperti si Mama? Berbeda, tetapi mungkin dalam tipe soal yang tidak jauh berbeda gitu. Tapi soalnya dalam bentuk berbeda lagi gitu. Kemudian apa yang membedakan tes jalur si Mama dengan mandirinya? Tentunya kalau si Mama kan langsung bersama gitu dan dikelolanya oleh Kementerian Kesehatannya langsung gitu deh. Nah kalau mandiri ini masing-masing Poltekkesnya. Jadi kalian daftar langsung ke website Poltekkesnya, cari tahu adakah pembukaan mandiri di Poltekkes tersebut, karena setahu kakak tidak semua Poltekkes mengadain jalur mandiri ini. Biasanya mereka langsung dari PMDP dan si Mama gitu ngambil mahasiswa barunya. Jadi hanya sedikit yang mengambil mahasiswa lewat jalur mandiri. Kemudian bedanya lagi, apakah bedanya lagi apa ya? Dalam pembiayaan juga sama, tidak jauh berbeda yang mandiri sama yang si Mama juga. Mungkin dari kuotanya tentunya lebih banyak si Mama dan PMDP. Kalau mandiri mungkin itu hanya penyisaan gitu. Jadi kalian yang nanti memperebutkan itu gitu. Tapi kalian tenang aja, kenapa? Karena kalau mandiri itu peminatnya juga sedikit gitu, tidak sebanyak si Mama dan PMDP gitu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, boleh gak Kak kalau daftar PMDP dibarengi sama SNMPTN? Boleh, karena berbeda jalur, berbeda yang mengelola gitu. Kemudian selanjutnya jalur mandiri Poltekkes apa yang hanya untuk yang mau ahli jenjang saja Kak? Tidak. Tidak ya guys, ada juga yang Poltekkes membuka gitu untuk semua jenjang gitu, mau D3, yang ahli jenjang juga gitu. Jadi membuka untuk jalur mandiri ini. Kemudian di Poltekkes Tasik peminatnya berapa dan kuotanya berapa? Untuk peminat dan kuotanya di Poltekkes Tasik itu tidak dipublikasi, mungkin itu rahasia panitia ya setahu kakak. Jadi mungkin kalau prediksi kakak kurang lebih 10-15 orang lah gitu yang diterima lewat jalur mandiri ini. Kecuali ada prodi baru yang baru keluar. Biasanya kalau di Poltekkes Tasik itu yang diambilnya itu lewat jalur mandiri, tidak lewat jalur si Mama gitu. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Soalnya susahan mana Kak? Soalnya ya kalau susah atau tidaknya sih itu tergantung kita yang berusahanya gitu. Karena kenapa? Karena kalau menurut saya, kalau kalian benar-benar berlatih soal, kemudian benar-benar mempelajari prediksinya, kemudian belajari teori-teorinya, ya itu pasti mudah gitu. Karena kalau menurut kakak, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil ya guys. Mau susah soal seperti apa, kalau kalian udah berusaha sebaik mungkin, pasti akan lebih mudah gitu. Jadi susah atau tidak soalnya itu, kalau menurut saya itu kurang objektif dan lebih ke subjektif gitu. Jadi menurut saya itu susah atau tidaknya tergantung kalian, apakah kalian mau berusaha atau tidak gitu. Kemudian bedanya si Mama sama ujian mandiri Poltekkes itu apa saja Kak, selain perbedaan pihak penyelenggara? Tadi udah kakak jelasin, dari kuotanya juga beda, kemudian biayanya sama gitu, kurang lebih sama biayanya, dan di Poltekkes tidak ada uang pangkal. Karena apa kan? Karena kesehatan kan mahal gitu biayanya, jadi tidak mungkin ada biaya tambahan-tambahan lagi. Jadi semua jalur, semua mahasiswa membayar sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Itu kalau di Poltekkes. Kemudian yang diujikan di jalur mandiri Poltekkes apa saja Kak? Tadi udah kakak jelasin bahwa yang diujikan itu ada 6 mapel seperti si Mama gitu, tidak jauh berbeda mata pelajarannya itu, tapi bentuk soalnya tentunya berbeda gitu guys. Kemudian peluang atau kuota lolosnya lebih besar si Mama apa mandiri ya Kak? Tentunya kalau peluang lebih besar menurut saya gitu, yang pastinya si Mama gitu. Karena si Mama kuotanya lebih besar, sedangkan kalau mandiri itu sedikit. Tetapi kalau dipikir-pikir lagi bahwa mandiri itu peminatnya juga sedikit gitu guys. Jadi
kalian punya peluang di sana untuk masuk di Mandiri juga. Apalagi misalnya kuotanya 30 orang, kuotanya 15 orang, misalnya 10 orang, dan yang daftar hanya puluhan orang, kan peluangnya tentunya lebih besar gitu buat kalian untuk jalur Mandiri ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, beda jalur Simama sama Mandiri, tes kesehatan di mana? Untuk tes kesehatan ya tentunya ditentukan oleh pihak Poltekkesnya. Kalau biasanya Poltekkes itu sering kerjasama dengan dinas kesehatan, kalau tidak dinas kesehatan atau dengan mitra rumah sakit mereka atau dengan klinik mereka gitu tes kesehatannya. Tetapi untuk jalur PMDP kemarin ya, yang lulus PMDP kemarin itu tes kesehatannya di rumah sakit terdekat, di puskesmas, di RSUD terdekat di daerah mereka. Mengingatkan sekarang masih dalam kondisi pandemi gitu. Nah, untuk sekarang untuk jalur Mandiri, kakak tidak tahu apakah langsung ke Poltekkesnya diambilnya atau tidak, tetapi ikuti saja arahan yang diberikan oleh Poltekkesnya, tes kesehatannya itu di mana. Kemudian jalur Mandiri Poltekkes apa menerapkan uang pangkal? Kakak tidak. Maka mau nanya, pengumuman jalur Simama kapan ya? Kemarin tanggal 11 Mei. Gimana nih hasilnya kalian? Apakah lolos atau tidak? Jangan patah semangat yang belum lolos, karena masih banyak kesempatan. Ini baru satu kali aja. Baru satu kali kalian ditolak, tenang aja, masih banyak peluang yang lebih besar menunggu kalian dan yang lebih baik. Karena rencana Tuhan itu tidak ada yang tahu, dan sebaik-baiknya rencana adalah rencana Tuhan buat kalian semua. Percayalah itu. Nah, udah ya Q&A-nya, itu udah panjang sekali. Udah banyak sekali ya, dan udah kakak jawab semua pertanyaan yang ada di status kakak di YouTube ya. Buat kalian, terima kasih yang udah bertanya. Terima kasih juga yang udah nonton video ini sampai akhir. Kalian the best. Kalian pasukan Mamang Aden, pasukan Mamang Deden yang luar biasa. Pokoknya the best. Sukses buat kalian semua. Jaga kesehatan dan teruslah membanggakan semua orang yang ada di sekitar kalian. Oke, saya Deden Miftahul Hidayat. Buat kalian yang berminat kaosnya, silahkan hubungi nomor WA kakak ya. Pokoknya ditunggu buat kalian yang berminat. Nanti kakak kasih giveaway buat kalian ya. Ada giveaway-nya. Oke, saya izin pamit. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.